minta juga. Sekarang transaksinya udah ratusan miliar untuk menempatkan A, menempatkan B, atau menerima A, menerima B. Kan itu sudah rahasia publik tuh, Kanda. Nah, itu yang artinya Gitu. artinya ada persoalan yang lebih substansi. Urusan negeri ini ada mental yang sudah Rusak. Gubernur Anies juga sama. Kemarin saya tanya cerita dengan Pak Saganda, Pak Anies kemarin dipaksa untuk mengeluarkan IMB. Dia nggak mampu karena dia hanya seorang gubernur. Loh, kalau jadi presiden nanti gimana? Mampu nggak dia melawan oligarki, kekuasaan ekonomi, kekuasaan partai? Sama juga. Artinya masuk lubang lagi. Nah, bagaimana pendidikan tinggi kita bisa menghasilkan orang-orang yang berkualitas, berkarakter, sehingga bisa ikut membawa negeri ini jadi lebih baik. Nah, ini yang harusnya dikontestasikan kepada calon-calon presiden. Jangan kontestasi kita kontestasi karena popularitas, kontestasi karena elektabilitas. Ini kita dibodohi para pengamat-pengamat yang menggiring kita kepada cara-cara yang tidak cerdas, cara-cara yang tidak menyelesaikan masalah bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Jadi siapapun yang datang ke sini harus digebrak ya. Ya Sobat RH sekalian, hari ini tepat 3 tahun RH Channel pada saat video ini dibuat. Sebenarnya kan RH Channel itu baru 22 Maret. 22 Maret. Kemarin itu kebetulan karena libur terakhir sebelum puasa, makanya kita bikin tanggal 18 kemarin. Tapi ternyata hari ini hari libur juga. Kita nggak tahu. Ternyata hari libur. Saya kedatangan tamu luar biasa. Ya, beliau ini poros Jakarta Palembang bolak-balik ya. Mantan ketua DPR. Saya bilangnya Kando Marzuki Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat Eros sekalian, Kando Marzuki Ali penasaran ya dengan soal yang terkait dengan pemilu dan politik di Indonesia, dan salah satunya adalah bagaimana menumpahkan unek-unek itu di RH Channel dan protes juga mengenai contest of electability. Jadi bukan lagi contest of quality, tapi cuma kontes kepopuleran saja. Kando Marzuki, silakan. Mau mulai dari mana silakan. Apa yang dipikirkan dulu? Ya, jadi ritual pemilu 5 tahun dan sudah kita ikuti sejak reformasi 1999 sampai dengan saat ini sudah berapa kali pemilu? Tidak ada satu 99, 2004, 2009, 14, 19, 5 kali pemilu. 5 kali pemilu, udah cukup lumayan. Artinya kita mengikuti kontestasi era demokrasi ya setelah 36 tahun masa pemerintahan Pak Harto. Tentu kan kita harapkan reformasi ini kan bawa kebaikan. Kontestasi juga yang kira-kira mendapatkan pemimpin yang mampu menyelesaikan persoalan. Tetapi setiap 5 tahun ritual ini berjalan, tidak ada kontestasi itu menunjukkan proses yang substantif untuk mendapatkan seorang pemimpin. Itu yang kita lihat. Yeah. Jadi semuanya melihat popularitas, kemudian elektabilitas,
tidak pernah ada pembahasan. Ya, ini nggak tahu siapa yang harus melakukan ini sebetulnya. Apakah para guru besar, ya, apakah DPR atau ke MPR. Artinya bagaimana memetakan persoalan bangsa ini. Ya seperti kita dalam perusahaan lah. Perusahaan itu kalau untuk menempatkan seseorang, kita mesti tahu dulu jenis pekerjaannya apa, lalu kualifikasi orang yang diperlukan apa, kemudian kompetensi yang dibutuhkan apa, lalu kita cari, baru kita isi. Nah sama juga kalau kita pergi ke dokter, berobat, dicek, diagnosa sakit jantung, diobati oleh dokter jantung. Kalau tidak jelas penyakitnya, diobati oleh orang yang juga tidak jelas, hanya terkenal saja, kira-kira pasien itu pasti akan mati. Nah, sama dengan posisinya negeri kita ini tidak pernah berubah. Artinya sejak kontestasi pasca masa transisi 1999-2004, pada saat itu perubahan konstitusi yang luar biasa, ya, sangat kebablasan, sehingga ekonomi kita menjadi liberal, ya, semuanya serba liberal, dan kita sudah menjauh daripada nilai-nilai yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan itulah di mana yang terjadi sampai dengan saat ini. Nah, saya ingat tahun 2004 maju seorang SBY, kemudian sangat populer, kemudian ya membawa udara perubahan. Pokoknya Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia menjadi lebih baik. Lebih baiknya bagaimana kan tidak pernah ada ukuran. Jadi ada indikator baiknya apa, masalah apa, kemudian bagaimana menyelesaikan masalah, lalu hasilnya bagaimana, kan tidak pernah ada yang mempersoalkan. Sama dengan saat ini. Jadi tidak pernah tahu kita masalahnya apa, kemudian kira-kira siapa yang mampu menyelesaikan masalah, bagaimana dia menyelesaikan masalah, indikator keberhasilannya apa, nggak pernah kita bahas. Dan yang dibahas itu, dan ini digiring oleh para pengamat, oleh para pelaku survei, ya, seolah-olah negara ini diselesaikan oleh orang-orang yang punya popularitas, orang-orang punya elektabilitas tinggi. Hanya itu saja, yang tidak pernah ada dibahas siapa yang mampu memimpin negeri ini, nggak pernah dibahas. Nah ini membawa kita akan semakin jauh ke demokrasi yang substantif, pemilu yang substantif. Jadi semuanya prosedural saja. 5 tahun prosedurnya pemilu, 5 tahun pemilu, demokrasi yang hanya prosedural. Nah ini yang harusnya ya kita, siapapun juga, saya menghimbau, apakah itu para guru besar ya dari kampus-kampus, bicaralah sekarang ini, bicara, sampaikan ya, sesuai dengan kompetensi bidang masing-masing, membedah persoalan yang ada di Indonesia, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat kita, walaupun ya demokrasi itu mensyaratkan ya pendidikannya harus cukup ya, kedua itu ekonominya juga harus sudah mapan. Artinya kita tahu banyak orang miskin, demokrasi itu pasti tidak akan berjalan secara substantif, pasti itu. Enggak tuh tingkat pendidikan masih rendah, saya yakin juga maka cara memilihnya juga berbeda dengan orang yang pendidikan tinggi. Ini dua hal yang harus selesaikan. Pertama ekonominya bagaimana bangun, yang kedua bagaimana pendidikan jadi lebih baik, sehingga pemilu kita itu kedepannya menjadi lebih baik. Tetapi walaupun kondisi demikian, jangan digiring rakyat yang kita yang tadi, yang tidak memenuhi dua syarat tadi, terus menerus memilih, dan memilihnya itu karena apa? Karena popularitas, ya akhirnya negeri ini tidak akan selesai dari persoalan. Nah, itu Kanda, yang saya rasakan misalnya. Tapi begini Kanda, ya kan kita kan bergerak dari realitas kan sesungguhnya kan. Betul. Apa yang dipikirkan Kanda Marzuki itu adalah pikiran yang ideal dan seluruh orang ingin yang ideal itu. Tapi dalam kondisi saat ini, bagaimana mau ideal kita mencari pemimpin terbaik dihadang oleh presidensial threshold. Jadi kalau sudah 20% kursi itu ya maksimal 4 calon dan sekarang cuma mengkerucut 3 calon. Nggak ada pembicaraan di luar selain Anies, Ganjar, Prabowo, Prabowo, Ganjar, Anies, Ganjar, Prabowo, Anies. Jadi bolak-balik 3 itu aja, seolah-olah stok pemimpin kita hanya 3 itu. Tapi
kalaupun dipaksakan munculkan sosok lain yang dianggap lebih mampu menyelesaikan persoalan, ya dia nggak masuk selor juga threshold itu. Akhirnya 2024 yang tinggal 10 bulan ini ya tetap akan menghadapkan pada soal yang sama. Ya, jadi itu satu hal ya, ada variabel yang menghambat untuk masuknya orang ke gelanggang kontestasi. Yeah. Itu hal tersendiri. Yeah. Artinya membuka ruang. Tapi ruang itu dibuka pun kalau dengan cara seperti sekarang itu tidak menyelesaikan masalah juga. Saya ruangnya dibuka. Tapi kontestasi cuma popularitas, elektabilitas. Jadi enggak juga artinya kontestasi. Kalau bicara gagasan yang bagaimana? Kan banyak juga yang ngomong, wah ini kontestasi gagasan bagaimana? Apa yang digagas? Gagasan kosong saja. Jadi orang yang enggak punya pengalaman, orang enggak ngerti apa-apa, karena baca saja, karena menghafal, jadi gagasan. Tapi enggak tahu masalah bangsa ini apa sebenarnya. Artinya gini loh, itu satu masalah ya. PT ya, Presidential Threshold itu satu masalah sendiri. Tetapi bagaimana membawa ke ruang kontestasi ini masalah yang dihadapi bangsa ini apa? Diterjemahkan dulu. Siapa yang melakukan itu silahkan diatur. Misalnya ginilah ya. Kalaupun kondisi sekarang ini sudah terjadi dalam kontestasi nanti, misalnya seorang calon presiden itu diuji, misalnya dalam berapa hari dalam berbagai persoalan oleh misalnya lawan kontestasinya, misalnya ada timnya. Nah, dia menguji bagaimana si calon presiden dari lawannya. Dia tanyakan seluruh persoalan bangsa ini, dites pemahamannya, lalu bagaimana dia menyelesaikan kemudian gagasannya, kemudian bagaimana dia menyelesaikan masalah itu. Kita tahu seperti contoh ya. Saya ingat Pak Jokowi waktu DKI bilang, wah kewenangan saya terbatas, saya harus jadi presiden baru bisa menyelesaikan DKI. Loh, berikutnya sama, Gubernur Anies juga sama. Kemarin saya tanya cerita dengan Pak Saganda, oh Pak Anies kemarin dipaksa untuk mengeluarkan IMB, dia nggak mampu karena dia hanya seorang gubernur. Loh, kalau jadi presiden nanti gimana? Mampu nggak dia melawan oligarki? Kekuasaan ekonomi, kekuasaan partai, sama juga. Artinya masuk lubang, keluar lubang lagi, masuk lubang lagi. Jadi apa yang disampaikan oleh Saganda kemarin sama ke saya, Pak Anies kemarin terpaksa loh mengeluarkan IMB Pulau Reklamasi. Kenapa? Tekanan. Saya kaget juga loh, tekanan. Karena di publik dia bilang menghargai penguasa yang sebelumnya. Sudah dia melalui proses, sudah tuh menghormati ya, melindungi investor. Itu kalimat yang keluar. Artinya investor dan nanam ya, walaupun saya sendiri nggak sepakat dengan cara berpikir gitu, karena siapapun investornya kalau melanggar aturan, melanggar undang-undang ya habisin aja, nggak ada urusan. Tetapi saya baru tahu bahwa itu dapat tekanan. Loh, kalau tekanan jadi harus jadi presiden. Nanti setelah jadi presiden kasusnya sama juga dengan Pak Jokowi bilang, tidak bisa melawan kekuasaan ekonomi, tidak bisa juga melawan kekuasaan partai. Kenapa? Memang sistem politik itu seperti itu. Dan jangan salah, saya bilang Indonesia ini sudah dikuasai hanya beberapa orang saja. Ya, tapi kan kembali Kanda Marzuki ya, di depan kita kan menu terbatas. Ya. Jadi menu terbatas itu Anies yang sudah hampir pasti itu pun masih digoyang-goyang juga oleh KPK. Kita nggak tahu tuh jadi ditersangkakan atau enggak. Belum kan? tentu juga sih. Ya, ini kan? tarik menarik juga di antara partai-partai juga. Nah, di antara partai-partai juga mungkin ada juga tarik menarik. Prabowo juga nggak jelas juga, belum jelas juga. Sama PKB, Ganjar lebih nggak jelas lagi. Nah, persoalannya kan sebenarnya ya di elit-elit politik sendiri. Mereka tidak mau membangun demokrasi yang sehat kan? Ya. Sepakat. Jadi sampai sekarang mereka menyandra calon-calon itu. Sekarang pertanyaannya adalah kalau kita mau melakukan contest of quality misalnya, bagaimana mereka mau berdebat soal kualitas sementara maju atau enggaknya aja mereka nggak bisa ada jaminan. Jadi gitu. peran masyarakat sipil ini
civil society ini sangat penting. Ini yang harusnya ditumbuhkan lagi. Jadi masyarakat sipil ini kayaknya sudah nggak bersuara saat ini. Saya sering bicara di kelompok-kelompok guru besar. Kita kan ada WA, para guru besar, para rektor, para orang-orang pengamat pendidikan. Nah, kita sering berdiskusi masalah negara ini, tapi tidak ada keberanian untuk bicara keluar. Kenapa? Ada batasan-batasan birokrasi, khususnya rektor-rektor negeri untuk bicara. Kenapa begitu bicara? Disemprit dia. Nah, ini hal seperti ini kan harusnya yang kita kritisi, bangkitkan semangat dari para guru besar ini untuk bicara di ruang publik, nyampaikan. Ya, di samping itu para praktisi, para artinya arti partisan ya harus bicara di ruang publik. Ya seperti saya lah ya, orang yang tidak ada kaitan dengan partai saat ini, yang tidak ada kaitan dengan kepentingan apapun, kita ingin nyampaikan ini loh masyarakat bangsa ini, kita cari pemimpin yang benar gitu loh. Nah, terserah nanti partai urusannya apa begini, tapi tekanan publik ini ya. Ini mudah-mudahan akan memelekkan partai. Kenapa? Publik ini akan mempengaruhi elektabilitas daripada partai itu. Ya, tapi begini, Kanda ya, sekali lagi ya, civil society bukan tidak bekerja. Jadi kita sudah puluhan kali misalnya mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghilangkan presidential threshold. Maksudnya agar calon-calon itu nanti kita contest of quality, bukan contest of popularity. Jadi nanti setelah mereka bisa ikut dalam kontestasi kan ketahuan tuh mana yang berkualitas, mana yang punya komitmen, mana yang bisa menyelesaikan masalah. Tapi soalnya adalah saya aja tahun lalu itu mengajukan 5 judicial review dan boro-boro substansinya dibahas, bilang semua legal standing ditolak. Coba bayangkan. Jadi seolah-olah presidential threshold itu hanya urusan partai politik peserta pemilu kemarin. Nah, ini kan dia sudah ngelok. Kalaupun kita secara realistis mau ngomong mengenai wah ini nih calon pemimpin yang cocok, let's say misalnya saya suka dengan sosok Rizal Ramli, berani ngomong apapun ya. Tapi kan nggak bisa masuk juga dalam gelanggang kecuali ada perubahan fundamental di negara ini sebelum 2024 ada turbulensi politik, ada reformasi, baru kita hilangkan semua penghalang-penghalang itu. Tapi untuk kalau linear normal ya udah menunya itu aja pasti. Gitu. Ya saya lihat, saya ikuti terus ya bagaimana GR dilakukan oleh para aktivis dan sebagainya. Tapi ya dalam lingkungan terbatas orang-orang itu yang dianggap radikal oleh pemerintah. Nah cobalah ya kalau saya seginilah ya, kita harus menjadi manusia yang 1001 alternatif. Kalau setiap persoalan itu dicarikan alternatifnya, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Nah, sehingga dapat, walaupun the worst case kita dapat alternatif yang paling buruk, baik di antara yang buruk. Itu artinya kita berpikir jangan kita monoton berusaha untuk menggagalkan 20%, itu siap fokus. Tapi tidak pernah ada alternatif lainnya sehingga membawa kecerdasan publiknya menjadi lebih baik. Misalnya apa alternatif lainnya? Inilah yang saya akan sampaikan di ruang ini. Saya ngajak gitu loh. Saya ajak, mari kita bicara di ruang publik melalui podcast, melalui YouTube yang punya akun yang cukup banyak. Kita bicara gitu. Jangan ya kalau saya sendiri pun kan tidak banyak didengar orang. Tapi kalau banyak orang yang bicara dan itu mempengaruhi ruang publik, saya kira pasti ruang publik pun akan tergerak loh. Gitu. Iya, pasti tapi begini, karena Marzuki kan kita harus realistis juga ya. Sekarang ini menu yang disodorkan ke kita itu sangat mungkin cuma 3 itu. Jangan dibahas menunya, cari menu yang lain. Nah, cari menu yang lain itu saya suka misalnya. Saya mau dukung Rizal Ramli, dia canggih, berani ngomong apapun. Tapi suaranya hanya Refli Harun kan? Iya. Tapi masalahnya gaungnya kurang, viralnya kurang gitu. Tapi masalahnya ini kan partai politik yang pegang urusan. Betul. Iya kan? Jadi selama partai politiknya masih seperti sekarang ini transaksional, memang nggak mungkin menghasilkan pemimpin yang kita harapkan. Jadi mereka masuk ke mau mencalonkan aja misalnya, sudah tahu calonnya baik sekalipun misalnya, tetap aja mereka minta uang, ya kan? Inilah biaya macam-macam. Itu tadi 2 hal yang saya sampaikan di awal tadi, tingkat pendidikan dan kehidupan kan. Enggak, ini kan elit politik yang minta uang. Mereka sudah tingkat pendidikannya tinggi, dokter-dokter.
minta uang juga mereka. Alasannya macam-macam. Tapi ujung-ujungnya minta juga. Sekarang transaksinya udah ratusan miliar untuk menempatkan A, menempatkan B, atau menerima A, menerima B. Kan itu sudah rahasia publik tuh, Kanda. Nah, itu yang artinya Gitu. artinya ada persoalan yang lebih substansi. Urusan negeri ini ada mental yang sudah Rusak. rusak. Nah, ini yang harusnya ya, saya sampai kemarin kita bicara revolusi mental. Revolusi mental muncul masalah pajak, masalah loh, berarti gagal loh revolusi mental. Gagalnya apa? Karena Kalau revolusi mental udah gagal, buktinya periode kedua nggak disebutkan lagi. penyelenggara negara sendiri melakukan perbuatan penyuluhan yang amoral. Itu yang itu ya indikasi pertama. Nah, kalau yang lain-lainnya masyarakat kan nanti diteladani oleh kepemimpinan itu bisa ikut. Nggak bisa revolusi mental itu kepada masyarakat, kepada penyelenggara negara dulu. Hidup hedon itu kan sudah hal yang kayak hedon sudah hal biasa. Saya lebih senang zaman Pak Harto bagaimana terjemahkan hidup sederhana. Hidup sederhana itu diterjemahkan, misalnya tidak boleh pestanya ini, maksimum ini, itu bisa diterjemahkan, ya bisa, artinya penyelenggara negara itu bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Nah, tapi saya lihat tidak ada ya terjemahan daripada revolusi mental itu, dan akhirnya ya dibuktikan dengan kasus-kasus di mana penyelenggara negara ini pada bobrok semua. Ya mayoritas lah bobrok ya, saya nggak bilang semua. Saya bahkan Kanda ya, saya bahkan berpikir bahwa kalau kita mengikuti yang linear ini, ya memang saya kan sudah berkali-kali mengatakan pemilu kita ini pemilu comberan, saya bilang. Maka dia akan menghasilkan pemimpin hasil comberan juga. Walaupun saya berharap mudah-mudahan yang hasil comberan itu tetap menjadi pemimpin yang tercerahkan, an enlightened leader. Tapi kan masalahnya adalah kita udah tahu salah satunya karena pemilu itu mahal. Ya itu juga Mahalnya minta ampun, dan sengaja dibikin mahal biar bergantung terus pada oligarki. Sebagai contoh misalnya, tadi kan Kanda bilang, wah kampanye itu harus yang kualitas dan lain sebagainya, adu gagasan dan lain sebagainya. Sekarang ada kampanye 45 hari. Kan sebenarnya kita bisa mendorong regulasi agar 45 hari itu cuma kontes gagasan aja. ya. Ngapain kontes musik, kontes dangdut, kontes apa begitu, panggung-panggung terbuka. Tapi kan masalahnya sekali lagi tidak mengarah ke sana. Ya, Bahkan saya lihat di 2 edisi terakhir dalam debat capres itu justru dihindari perdebatan yang meruncing itu. Bahkan ahli-ahlinya saja cuma merumuskan pertanyaan dimasukkan ke kotak, nggak bisa direct gitu. Nah itu sendiri kan sudah. Ya sebenarnya debat juga tidak substantif ya, kulit-kulit saja, nggak bisa lah waktu sekian detik itu kan kita bukan cerdas cermat loh. Memimpin negara bukan urusan cerdas cermat. Makanya saya bilang ya diuji. Seorang calon presiden itu ditampilkan di media televisi, media apapun ya yang publik bisa mengaksesnya secara luas. Kemudian ada tim bicara, hari ini bicara apa? Bicara tentang politik internasional, bicara ketahanan negara, besok bicara apa? Setiap calon itu 1 minggu disiapkan waktu, diuji oleh semua orang. Ya saya maunya begitu, tapi kan masalahnya KPU sendiri belum tentu mau. Nah ini kita dorong. Ini kalau maksudnya. Itu sudah saya dorong. Itu jadi semua jangan RH sendiri yang dorong. Iya. Kan ini kan media kan. Sipil ini yang harus mendorong melalui ini, melalui podcastnya Nah channel jadi ini. Jadi di sini kan saya bilang 45 hari itu waktu yang pendek. Betul. Untuk mengenal gagasan. Kalau 45 hari itu hanya digunakan untuk membuat panggung terbuka, keliling-keliling, sembako, money politik dan lain sebagainya, maka tidak akan pernah substantif. Tidak perlu lagi dilakukan seperti itu. Nggak ada gunanya. Nah, karena debat juga itu nggak akan menghasilkan sesuatu yang substantif. Kenapa? Gak itu hanya kemampuan ngomong aja, nggak ada isinya. Iya, tapi kan debat yang benar seperti di Amerika kan ada isinya juga, karena dia benar-benar ditanya betul oleh moderatornya data tidak fakta. Dibatasi waktu yang 3 detik. Ya karena itu kan ketakutan dari calon sendiri sama tim suksesnya. Iya, waktu kan hanya 1 menit. Saya kan pernah ikut konvensi soalnya. Iya. Apa yang ada di dalam pikiran kita tidak cukup kita sampaikan dalam waktu 1 menit misalnya. Yang buat aturan tuh nggak ngerti. Kita nih mau aturan 1 menit, proseduralnya begitu, atau kita mau dengarkan
gagasan orang itu dalam dia melihat persoalan, dalam dia menyelesaikan persoalan, bagaimana menyelesaikan persoalan, itu yang harus didengarkan oleh masyarakat kita. Oke, jadi paling tidak sobat daerah sekalian, dari bincang-bincang ini kita akan usulkan kepada KPU, siapapun calonnya nanti, waktu 45 hari itu diisi dengan contest of gagasan, contest of quality. Soal cara kan gampang. Apakah caranya nanti one way, two ways atau three ways itu soal lain. Yang paling penting adalah diisi oleh itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa diwujudkan oleh KPU. Kalau KPU-nya independen, kan begitu juga kan? Harusnya KPU melihat kualifikasi calon yang sekarang ini, tidak ada against ya dari calon untuk tampil ya di dalam menghadapi kontestasi yang terbuka dan substantif ini. Saya yakin Anies, Prabowo, Ganjar, saya kira siapapun lagi, mungkin ada calon yang lain yang kita harapkan muncul, itu tidak keberatan ya dengan sistem kontestasi yang mengedepankan substantif. Ya, hal-hal yang pokok. Jadi semuanya diuji untuk membedah Indonesia. Gitu. Membedah Indonesia. Urusan Indonesia ini apa masalahnya? Jangan hanya tampil jumpalitan, kritik sana, kritik sini. Apa konteksnya nggak ngerti kan? Kan kita ini lucu-lucuan ini, kayak wayang ketoprak aja kita lihat ini. Nah, kelakuan. Jadi intinya gini lah, kita dorong deh KPU, karena sudah kita masuk ke tahapan pemilu, mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus terima. Tetapi paling tidak apa yang bisa diperbaiki dalam masa sisa ini kita usulkan. Oke, jadi sebenarnya kan kita kan bergerak dari 3 hal kan menurut saya. Pertama, saya pribadi ingin mudah-mudahan nanti ada reformasi jilid 2 sehingga nanti kita bisa menata ulang kenegaraan kita secara lebih baik. Kalau seandainya ada turbulensi politik. Tapi kalau linear ya kita berharap dari calon-calon yang ada dengan produk presidensial threshold dan produk bayar membayar itu, kan bayar membayar semua nih produknya itu. Semuanya akan tersandra. Omong kosong tidak tersandra. Itu paling tidak diuji adu gagasan ya dengan waktu yang agak panjang 45 hari itu. Bila perlu tadi seperti Kanda Marzuki mengatakan, ya sudah, satu orang dihadapkan pada semua ahli. Silahkan, misalnya ada 2 calon, ada 3 calon. Satu calon sekarang ini dihukum tapi pada hari yang sama, jangan hari yang berbeda, karena kalau hari yang berbeda itu membuat ketidakadilan, karena dia bisa jomplang ininya. Hari yang sama misalnya 5 jam pertama untuk calon nomor 1, 5 jam kedua untuk calon nomor 2, 5 jam berikutnya calon nomor 3, dan untuk calon nomor 1 itu yang akan mengujinya adalah yang ditunjuk calon nomor 2 dan calon nomor 3. Iya. Kan begitu. Jadi dia harus berani. Jadi siapapun. Dan ada yang mewakili masyarakat sipil juga. Ya oke. Kalau ada yang mewakili. Tapi kalau mewakili masyarakat sipil agak susah kan dong. Ya, karena siapa nanti yang punya yang representatif. Betul. Udah ini aja. Lawannya aja. Ya boleh. Lawannya kan berkepentingan. Iya. Saya kira itu juga sudah cukup adil. Iya. Lawannya kan gitu. Ya, betul. Nah 2 juga begitu. 1 dan 3 dia. Nah, jumlahnya sama, jamnya sama. Betul. Silakan dia mendebat untuk segala aspek, bisa jawab apa enggak. Ya, jadi persoalan itu kita bedah satu-satu. Ya. Jadi dari situlah nanti masyarakat kita menilai siapa yang paling mampu untuk dia ngerti tentang negeri ini. Ya. Dia punya gagasan untuk menyelesaikan, dia punya kapasitas. Nah, kapasitas perlu dicek juga. Kalau dia nggak punya kapasitas, nggak punya keberanian, ya cuma narasi saja, berani tapi nyatanya enggak, kan repot juga kita. Ya, tapi tidak bisa dihindarkan adalah dalam adu gagasan itu, ya memang akhirnya kan masyarakat akan melihat sendiri, dalam pengertian bisa jadi masyarakat hanya terpukau dengan kemampuan bernarasi, tapi ya itulah demokrasi kan akhirnya kan. Tapi paling tidak dia mampu menerjemahkan. Jadi bukan bertanya, dia menjelaskan apa sih persoalannya Republik ini dalam hal misalnya
persoal ketahanan negara. Iya. Dia ceritakan apa masalah Iya, negara. iya. Apakah alutsistanya, apakah SDM-nya, apakah sistem ininya, apakah itu yang dia harus mampu menjelaskan itu. Iya. Jangan pertanyaan itu muncul dari apanya yang ditugaskan oleh lawan kontestasinya tadi. Jadi yang ini hanya menanyakan apa pemahaman Anda tentang ketahanan negara. Ya, tapi tidak bisa juga kita mendikte penanya itu, karena penanya kan juga punya ini sendiri. Silakan pasti. aja. Iya, Ini pasti. hanya untuk masukan supaya tidak seolah-olah tugas presiden itu menjawab pertanyaan. Tugas presiden itu mengerti persoalan. Iya. Tapi mengerti persoalan kan dari sebuah pertanyaan yang tajam, gagasan betul. yang tajam gitu. Nah itu, silahkan dia mau bawa tim nggak apa-apa. Tim calon kabinetnya nggak apa-apa, silahkan. Itu menunjukkan ini loh kabinet saya. Ini yang akan membawa perubahan pada republik ini. Itu baru cocok itu. Terbuka. Tapi kalau sudah membawa tim itu jangan. Nanti itu fait accompli. Bukan, ini menunjukkan jangan nanti ada PHP. Orang di PHP jadi ini nanti marah, nyerang lagi, nanti setelah kalah kan, setelah menang dia nggak dipakai, nyerang dia jadi musuh. Nah, tapi dia clear aja siapa yang akan duduk dalam kabinet dia. Tapi kalau dia jadi nyerang karena nggak dipakai, itu udah bener itu. Udah bener bahwa orang itu nggak pantas dipakai. Nah itulah kenyataannya selama ini. Artinya nggak ikhlas itu dia untuk jadi relawan. Ya siapalah yang ada tim sukses, keluar banyak ilmu, mungkin apalah, tapi nggak dimasukin. Ya kalau dengar kemarin seperti Pak LBP yang tadinya tidak dimasukkan, lobby sana lobby sini akhirnya masuk, lucu juga kan kita lihat. Nah tetapi kalau dari awal sudah dideretkan itu betul-betul kita terbuka ya di ruang publik bahwa ini loh tim yang saya bangun ya untuk membenahi negeri ini. Nah saya akan bawa negeri ini menjadi begini. Nah itu kan clear. Jangan ya di PHP semua orang ya itu. Jadi itu skenario pemilu. Jadi skenario pasca pemilu adalah siapapun yang terpilih harus mau merombak tatanan yang sudah busuk ini. Nah, itu harus dia punya kapasitas untuk menyelesaikan itu. Bagaimana dia menyelesaikan masalah oligarki partai politik? Dia punya kapasitas enggak? Bagaimana dia menyelesaikan masalahnya? Bagaimana dia menyelesaikan oligarki ekonomi yang 1% menguasai 50% ekonomi Indonesia? Nah, kira-kira gimana caranya? Nah, kalau dia nggak punya kapasitas, percuma saja kalau dia punya teori banyak tapi nggak bisa menyelesaikan tapi masalah. Kan kalau kita bicara apakah orang itu punya kapasitas atau tidak kan post factum sifatnya. Kita pada waktu berdebat itu orang bisa menjawab semua pertanyaan. Tetapi kan akal sehat kita melihat itu kalau Anda lihatnya akal sehat. Kalau masyarakat banyak kan belum tentu juga. Artinya gini, dalam demokrasi itu selalu ada distorsi. Ya betul. Nggak mungkin nggak ada distorsi. Ya karena ada perbedaan tingkat pendidikan. Nggak juga kan, jadi dulu ada perdebatan antara Presiden John F. Kennedy dengan Lyndon Johnson kalau tidak salah, lupa saya. Siapa? Lyndon Johnson atau nanti itu. Nah, saya waktu di Inggris bilang, yang namanya Lyndon Johnson itu jauh lebih delivered, lebih bagus menjelaskan program dan dengan tahapan-tahapan dan lain sebagainya. Tapi penampilan dia itu tua karena dia veteran perang dunia. Lyndon Johnson atau siapa nanti bukan Lyndon Johnson, kayaknya ada lagi. Nah, tapi karena penampilan dia tua, orang nggak tertarik. Orang lebih terpukau dengan John F. Kennedy yang muda, segar dan lain sebagainya. Jadi setelah debat, kalau dilihat, dianalisis apa yang dikatakan lawan Kennedy ini jauh lebih bagus, lebih jelas, lebih konkret dibandingkan dengan ini yang retorik aja. John F. Kennedy, dan John F. Kennedy nggak punya pengalaman sebelumnya, kan ini kan udah incumbent. Betul. Tapi masyarakat Amerika Serikat sendiri lebih memilih John F. Kennedy ya, sama. Kita tuh ingin pemimpin tuh yang perfect. Selalu itu. Tampilan bagus, dia punya kecerdasan yang luar biasa. Itu saya kira udah
suatu norma yang umum ya, bahwa kita ingin pemimpin yang perfect lah. Iya. Tetapi paling tidak ya kita sudah mengajarkan kepada masyarakat kita untuk memilih yang pemilih yang ya kalau saya bilang pemilih yang pakai otak lah ya, jangan pemilih dungu gitu, membawa perubahan lah. Cara pemilu yang baik itu mudah-mudahan akan menghasilkan ya hasil kontestasi yang baik. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Jangan kita ritual 5 tahun ini digiring hanya polling ya, survei itu menyatakan popularitasnya sekian persen, elektoralnya sekian persen, dia punya peluang menang, pasangkan ini. Aduh, kita digiring pada kebutuhan terus. Iya, tapi artinya gini, ada 2 orang ya, kita harus bedakan antara tim sukses yang sudah supporter dengan orang yang independen. Dalam kontestasi itu, ketika kontestasi berlangsung, yakinlah yang namanya orang independen itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Semakin sedikit. Iya. Karena sudah terkooptasi semua. Iya, bukan terkooptasi. Intinya adalah gini, ada pilihan. Kalau Anda ingin jadi independen, maka Anda tidak memberikan rekomendasi apa-apa. Betul. Kan begitu. Tapi ada orang yang punya tanggung jawab. Saya merekomendasikan A, B atau C itu setelah saya melakukan ibaratnya perbandingan. Jadi tanggung jawab saya untuk memilih pemimpin adalah saya merekomendasikan A dengan alasan A, B, C. Nah, itu bukan taklid, bukan taklid buta. Iya, bukan aduh saya pokoknya ini. Nah, nggak begitu. Kan ada juga. Nah, ya. Dalam konteks pemilih nanti ada 3 jenis itu. Ada yang pokoknya dia tidak merekomendasikan siapapun, cuma dia mengatakan ya pilih yang terbaik, begitu ya, aja. Itu keliru. Iya kan? Yang terbaik, iya. Paling tidak menurut dia siapa yang terbaik. Iya. Nah, makanya ketika kita menurut dia siapa yang terbaik, maka masyarakat sudah akan mengikuti orang yang ngomong itu. Jadi terkotak-kotak juga, terbelah-belah juga. Enggak masalah sepanjang gitu. Ya apa yang disampaikan itu berdasarkan ya sesuatu yang memang kejernihan otak dia. Tidak karena ikut-ikutan, tidak karena tadi saya bilang kooptasi karena sesuatu ya. Sudah di ini. Nah, rata-rata kan pengamat kita ini kan sudah ada keberpihakan. Kelihatan sekali. Tapi keberpihakan itu bukan karena mereka dibayar. Ada yang dibayar, ada yang jadi tim sukses, tapi ada yang karena mikir. Gini nih, saya kasih contoh nih Kanda ya. Kita bicara mengenai pemerintahan hari ini. Ya. Kalau saya mengatakan pemerintahan hari ini gagal. Ya. Karena gagal, maka dalam 4 aspek saya katakan demokrasi gagal. Kemudian hak asasi gagal. Ya. Penghargaan terhadap konstitusi gagal, apalagi pemberantasan korupsi. Nah, itu bidang saya. Yang saya ikutin betul. Yang lain saya nggak ngerti ekonomi atau apa budaya dan lain-lain. Tapi 4 ini saya mengatakan gagal. Penghormatan artinya kompetensi Dindo itu memenuhi syarat untuk menyatakan sikap. Ya, oke. Itu nggak masalah. Nah, 4 ini gagal. Ada ukuran. Iya. Misalnya masalah korupsi. Iya. Indeks persepsi korupsi kita gimana? Turun. Ya, misalnya Ya kan? turun, gitu kan? Sekarang balik lagi kayak zaman SBY. Ya. Awalnya udah naik. Naik, saya lihat naik, kemudian agak turun. Dan sekarang turun. Ya, turun. Jeblok, Ya, 34. Gagal. Ya, artinya ada perubahan lalu kemudian kembali lagi. Ya. Lalu yang walaupun IPK ini sendiri banyak orang mempersoalkannya kan. That's okay, tapi itu salah satu indikator. Iya ya kan. Iya. Nah, masalah penegakan hukum misalnya. Ya. Masalah demokrasi lah kalau Masalah saya. demokrasi ya pasti ada urusan penegakan hukum. Iya, lihat aja tuh demokrasi. Gus Nur dituntut 10 tahun penjara. Ya itu Bayangkan. yang artinya apa? Independensi daripada kejaksaan, hakim juga kita harus pertegas. Ya, masalah kan? Karena pesanan Iya. gitu kan. Iya. Nah, itu bermasalah. Itu artinya ada ukuran. Ya, nah, karena ada ukuran tersebut, maka kemudian rekomendasi saya ambillah yang antitesis dari pemerintahan ini karena stoknya terbatas. Ya, artinya gini, Gitu. ada ukuran itu jelas kan, kompetensinya jelas, punya kapasitas menyampaikan itu kan ke ruang publik kan. Nah, sampaikan, nggak apa-apa dalam bidang ini loh. Iya.
tidak saya menyatakan bahwa semua aspek gagal, tidak. Pemerintah kan melakukan banyak hal kan. Nah, dalam hal pembangunan infrastruktur mungkin yang terbaik di Republik ini kan. Tapi peninggalan utangnya, pemanfaatannya itu ada sisi lainnya. Ada sisi lainnya, betul. Karena kan gini, kita bisa loh bangun rumah mewah, pinjam aja uang di bank. Iya, betul. Iya kan? Wah, mewah sekali. Saya saya jaminkan semua properti tanah-tanah misalnya, wah bangun rumah mewah. Begitu rumah mewah itu dibangun, maka beban beban anggaran rumah tangga saya luar biasa. Itu kan bisa dijelaskan. Kita paham lah, siapapun punya duit bisa bangun lah. Ya kan, asal mau pinjam duit bangun bisa semua kok. Semua orang bisa lah. Damage-nya, dampaknya bagi ekonomi gimana? Kan? Ya kita ada keberuntungan ya akhir-akhir ini harga batu bara luar biasa. Banyak lah yang kadang-kadang Tuhan itu maha makasih dengan bangsa ini. Saat kita kesulitan ya harga batu baranya gila-gilaan, harga sawitnya gila-gilaan, sehingga pendapatan pemerintah naik, sehingga kita surplusnya bukan karena ya ada itu industri ekstraktif, bukan karena kreatif, bukan karena industri masyarakatnya yang tumbuh, tinggal ngambil di bumi aja. Itu jadi hal itu juga harus dijelaskan. Seperti kemarin Menteri Perdagangan bilang, wah masa saya tertinggi surplusnya. Ya jelaskanlah kenapa tertinggi kan begitu. Jadi satu, yang kedua itu balik nggak uangnya itu? Dan yang kedua itu tadi uangnya itu parkir nggak di Indonesia itu juga masalah. Dia bilang 900 triliun misalnya. Kalau 900 triliun yang balik ke Indonesia cuma 100 triliun 800 parkir Singapura. Hanya membuat kaya sekelompok tertentu aja. Gitu. Seperti yang tadinya nomor 1 Indonesia ini kelompoknya ini grupnya ini sekarang udah pindah ke kelompoknya ini karena berkah daripada batu bara. Nah, jadi hanya membuat kekayaan orang-orang tertentu aja. Jadi artinya sepanjang kompetensi kita itu bisa kita pertanggungjawabkan untuk menilai, lakukan aja, nggak ada masalah. Negeri-negeri demokrasi kan tidak pernah ada masalah kan, memang kompetensinya. Tapi kalau nggak pernah ada masalah. Ya, tapi artinya saya diincar Densus juga pernah. Artinya beginilah ya, sepanjang kritik kita itu didasarkan pada pikiran yang bukannya serba salah, semua salah, semuanya disalahkan Pak Jokowi yang nggak fair juga. Saya nggak sepakat juga seperti tapi misalnya, Kanda saya tanya ya, kalau misalnya ada orang nanya, menurut Kanda apa achievement pemerintahan Presiden Jokowi yang patut dibanggakan? Apa? Saya mungkin tidak pernah mencoba untuk menilai ya. Nah, saya pikir tidak pada kapasitas saya juga untuk menilai. Begini Kanda, saya itu ya untuk se-fair mungkin tanya kepada semua orang. Untuk se-fair mungkin. Iya, betul ya. Jadi saya tanya kepada misalnya ahli ekonomi. Nih, saya tanya, oke, ini. Rata-rata cuma satu aja bilangnya, pembangunan infrastruktur. Ya. Itu aja yang diinikan nama dia. Tapi kalau sosial misalnya, wah kita yang namanya pembelahan masyarakat tuh justru paling hot-hotnya terjadi pada masa ini. Bagaimana kubu presiden setiap hari itu ngatain orang tuh kadrun semuanya. Sementara sebaliknya juga. Pada masa SBY itu nggak segila ini kalau soal pembelahan masyarakat. Nah, infrastruktur. Tapi sekali lagi saya tanya, infrastruktur kan jalan, jembatan dan lain sebagainya. Tapi itu dibangun dari apa? Dibangun dari utang. Utang itu akan menjadi bom waktu bagi kita. Sama seperti kita tadi, kita pengen rumah kaya bisa, ngutang aja di bank. Asal ada jaminan atau kong kali kong kita bikin rumah bagus, datangkan orang tua kita dari kampung dan lain. Wah, kita udah punya rumah bagus di Jakarta. Padahal besok keluarga kita bangkrut karena utang. Kan Anda jadi sendiri tahu sekarang bunga dan pokoknya itu lebih dari 1.000 triliun untuk bayar bunga dan pokoknya. Dari mana bayarnya? Ngutang lagi kan? Ya, saya banyak tahu juga sih. Tapi mungkin dalam konteks ini saya ingin kita coba lah ya. Kalau kita mau bahas satu-satu banyak ya. Pastilah kita bisa kita bisa
menyampaikan sikap kita juga kan. Iya. Saya juga punya kompetensi, pengalaman banyak bagaimana mengurus BUMN. Saya lihat juga bagaimana BUMN ini dikelola. Saya lihat sangat tidak profesional. Dari hari pertama cuma sibuk kampanye presiden. Jadi saya lihat itu kompetensi saya. Kemudian ada beberapa hal juga masalah pendidikan, di mana visa kita juga asesmen dari student kita itu tidak pernah bergerak, dibuntut terus 7 besar di bawah itu kan, itu juga tidak berubah. Banyak hal yang memang kompetensi saya melihat negeri ini tidak banyak perubahan. Makanya saya carikan solusinya. Solusinya itulah yang kita kita usulkan pada saat kontestasi ini. Saya tidak melihat ke belakang Kita bicara ke depan sekarang. Karena kita berhadapan. Kita tutup layar belakang itu kan sudah kejadian. Karena apa? Seorang Jokowi dia tidak punya kekuatan partai. Dia tidak punya kekuatan apapun dalam memimpin negeri ini. Seberani apapun dia, besok hari dipatahkan orang. Hari ini dia larang ekspor batu bara, besok orang sudah batu bara silahkan diekspor. Ini karena tidak punya kekuatan. Nah, kalau kita dapatkan pemimpin seperti ini ke depan ya sama juga. Nah, bagaimana ke depan itu kita mendapatkan pemimpin yang punya kekuatan itu. Dia mampu bersikap tegas. Kalau menterinya memotong sikap dia itu, besoknya dia langsung pecat. Misalkan begitu kan. Nah, kejadian yang Pak Jokowi kan begitu. Nah, yang seperti itu jangan terulang lagi ke depan. Makanya ke depan ini kita kontestasi ini kita bawa ke arah yang lebih baik. Itu maksudnya. Kalau kita membahas ini nggak sudah ini. Kita akan mundur lagi ke masa SBY, kepada Pak Harto kan. Ini kan, tetapi akhirnya kan kita bicara mengenai continuity kan. Kan ada sebagian orang yang mengklaim bahwa pemerintahan ini baik-baik saja. Karena itu perlu dilanjutkan, kan begitu? Konteks jadi gini loh, tidak ada satu pemerintahan pun melanjutkan yang tidak baik. Itu hanya ucapan saja. Tidak ada satupun yang akan tampil dalam pemilu nanti akan merubah semuanya. Walaupun dia masuk koalisi perubahan, itu omong kosong. Pasti ada kompromi antara melanjutkan dan perubahan. Itu sudah change and continue. Pasti itu dilakukan, berubah dan melanjutkan. Itu hanya cerita saja di ruang publik. Saya akan melanjutkanlah kepemimpinan Pak Jokowi misalnya. Tetapi bukan berarti yang tidak baik akan dilanjutkan. Kan itu kan semuanya sama juga koalisi perubahan. Apakah semua yang dikerjakan Pak Jokowi akan dirubah semua? Enggak juga. Akhirnya menyampaikan yang baik-baik Pak Jokowi kita teruskan. Kan akhirnya begitu juga. Ini hanya kontestasi, menyatakan sikap saya oposisi, saya pihak pemerintah. Kan ini pihak pemerintah, saya akan melanjutkan. Ini oposisi, saya akan rubah. Ini kan hanya cerita-cerita kosong semua. Nah, kalau cerita kosong semua kita nggak punya harapan ini. Siapapun yang terpilih. Makanya di sini kita bawalah kontestasi ini supaya kontestasi nggak bisa gagasan kan gitu. Calonnya cuma 3 itu misalnya. Kan betul. Gini ada paradoks dari pernyataan Kando tadi kan. Di satu sisi ingin memberikan kesempatan adu gagasan di antara kontestan. Tapi di sisi lain sudah skeptis. Sama aja nanti mau ini mau itu. Minimal kita mendapatkan yang terbaik daripada yang terburuk. The best among the worst. Itu. Nah, boleh nggak saya bertanya lebih spesifik? Menurut Kanda, penilaian Kanda nih, nggak apa-apa. The best among the worst itu kalau ada 3 calon itu gimana? Coba evaluasi satu-satu. Harus satu-satu kita bicara. Satu-satu boleh. Nah, silakan. Ini karena kan, itu saya ingin diam. Nah, satu-satu ini panjang ini. Ini nggak apa-apa. Nanti kita perlu waktu khusus lagi kita hari ini bicara apa? Misalnya kasih highlight. Misalnya kemampuan. Gini, kita kan tadi kan tidak boleh melakukan bicara masa lalu. Tapi masa lalu itu kan untuk basis kita. Betul. Sekarang misalnya, menurut saya masalah fundamental di Indonesia ini masalah korupsi. Menurut Kanda, dan di antara 3 calon itu siapa yang paling bisa diharapkan untuk melakukan pemberantasan korupsi? Ya, sebab satu isu aja dulu, clue. Jadi gitu. Pertama, apa yang pernah dia lakukan? Ya kan, pada saat dia menjabat, pernah nggak? Kalau dia tidak pernah menjabat, kita nggak bisa mengukur dia.
Ya, ini pernah menjabat semua nih. Ya, ini pernah semua. Ya. Ganjar misalnya, dia pernah DPR, kan kita bisa buka kan. Ya. Kasus-kasus DPR, ada nggak dia terlibat, misalnya kan selama dari gubernur, misalkan bisa kita buka. Apakah ada harapan kita kepada 3 orang ini? Ya. Nah, saya sampaikan, saya punya harapan kepada 3 orang ini. Ya. Artinya, Pak, ini diplomatis nih kayaknya Pak Anda ngomong gini. ya, artinya gini lah. Dalam hal sikap ya 3 orangnya sama. Oke. Ya dalam sikap ya. Tapi bagaimana Dalam dibalik statement atau dalam sikap? sikap mereka itu bahwa anti korupsi semuanya. Statement itu. Ya artinya mereka bersikap lah. Oh, berstatement. Iya, berstatement ya. Kalau sikap itu kan beda, itu udah Ya. sudah inherent. Kalau Pak Prabowo dari yang saya dengar langsung bagaimana dia menyelesaikan mafia-mafia di Menhan sehingga dengan anggaran terbatas dia bisa belanja lebih banyak. Itu yang kelihatan. Nah, itu yang paling tidak statement dia begitu. Paling tidak begitu. Dan itu bisa dibuka. Nah, alutsista kita sekarang nomor berapa? Kita yang menjadi nomor berapa kan bisa dilihat. Nah, kalau misalnya Anies dia memimpin DKI, ya banyak masalah, tapi juga banyak yang baiknya. Nah, semuanya bisa dibedah lah. Tapi saya nggak bisa kasih kesimpulan bahwa ini lebih baik. Karena apa? Manusia ini soal korupsi ini belum bisa jaminan baik sekarang ke depan akan jadi lebih baik. Oke. Itu. Yang penting mereka berstatement menyatakan bahwa kami akan memberantas korupsi. Itu dulu. Jadi ada 2, ada visi, ada misi, ada track record. Betul. Rekam jejak. Betul. Yang kita bisa nilai kan rekam jejak. Betul. Tapi juga ada niatnya. Oke. Niatnya itu yang kita lihat juga. Dengan track record ini dia punya niat nggak untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik, ya, lebih bersih dan sebagainya. Nah itu yang apa yang kita lihat ya dari segi pemberantasan korupsi. Mudah-mudahan ada. Nah itu sikapnya ya, sikap nyataannya. Tetapi punya kapasitas nggak dia untuk istilahnya menjalankan niatnya tadi. Apa yang di visi dan misikan. Iya, punya kapasitas nggak? Kalau nggak punya kapasitas tentunya dia punya kekuasaan sehingga dia bisa merubah itu. Nah, mampu nggak dia melawan oligarki ekonomi yang mengarah kepada KKN misalnya? Mampu nggak? Nah, lihat dari 3 orang ini siapa yang paling mampu, kan bisa kita nilai. Iya. Kalau dari menurut Anda siapa? Saya nggak mau terjebak pada ini ya, pada pertanyaan praktis ya. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa 3 orang ini kira-kira siapa yang paling mampu menghadapi oligarki. Bukan dengan narasi, saya lawan. Kalau kita bongkar ya kasusnya bisa semua kan. Nah kalau Ganjar ya karena dia di Jawa Tengah dia nggak banyak berhadapan dengan oligarki. Yang berhadapan oligarki kan Anies Baswedan Jakarta, Yusuf kan. Jadi susah untuk dikomparasikan sekarang ini karena tantangannya berbeda. Kalau tantangan berbeda ya nggak bisa kita menganggap Ganjar tidak berhasil karena dia belum dihadapkan pada masalah oligarki. Kekuasaan yang bisa bukannya dia udah baik-baik sama oligarki. Ada yang bilang begitu. Ini baru isu. Tetapi yang jelas ya, ini kan ke depan. Tapi yang jelas dia memimpin Jawa Tengah tidak ada kekuasaan oligarki yang menjerat dia. Tapi Jakarta luar biasa, gitu kan. Nah, Kemenhan saya nggak tahu. Tapi yang jelas faktanya ya, Pak Prabowo yang saya dapat informasi dia mampu menyelesaikan masalah Kemenhan. Itu yang fakta. Nah, tetapi nggak bisa kita komparasikan ini yang terbaik. Kenapa? Tantangannya beda kan? Ya, karena tidak apple to apple juga. Karena Kemenhan itu cuma satu sektor. Nah, itu yang saya lihat. Sementara kalau kita bicara gubernur, sektornya banyak banget. Dan politik, ekonomi, sosial, budaya dia ikut semua. Betul. Dan antara Jawa Tengah, Jakarta nggak bisa disamakan juga. Kenapa? Jawa Tengah dipimpin oleh seorang gubernur dan banyak bupati wali kota. Jakarta seorang gubernur berkuasa sendiri sampai ke kepala ketua RT pun dia bisa atur. Tapi kalau Jawa Tengah nggak bisa. Tapi ada plusnya juga di sana.
dia didukung oleh anggaran-anggaran yang kalau digabungkan dahsyat sekali. Tetapi kewenangan otonomi nggak bisa dipengaruhi. Ya, itu yang juga jadi masalah. Kan bisa aja dia make up Semarang kan biar kelihatan bagus. Jadi memang nggak gampang seperti memimpin Sumatera Selatan dengan 17 kabupaten kota, masing-masing punya visinya. Karena apa? Tidak ada visi dari Jakartanya. Tidak ada. Dan terakhir adalah dia bangun LRT lalu setelah itu masuk penjara. Nah, itu yang jadi masalah kan. Nah, jadi kita dalam menilai itu kalau tidak apple to apple agak susah juga kita memberikan judgement kita. Dan yang jelas ya, kita pilih yang terbaik lah menurut pandangan masing-masing. Saya hanya menjelaskan pada posisinya masing-masing. Kalau Kanda. Ganjar Jawa Tengah begini, tantangan nggak ada. Kanda, mungkin Kanda kan merasa nggak elegan juga kalau langsung menunjuk satu orang ya kan? Ya. Walaupun denyut nadinya sudah bisa saya rasakan. Ya pastilah karena bukannya karena hubungan, karena penilaian. Iya, artinya kan orang kan boleh punya preferensi karena penilaian kan. Misalnya kalau Kanda kan banyak pengalaman pastinya, banyak bergaul sama tokoh. Kita lupakan presidensial threshold. Kita lupakan seolah-olah calonnya cuma 3. Kanda diberikan kewenangan untuk kira-kira bukan kewenangan, Kanda boleh memilih calon pemimpin Indonesia. Menurut Kanda siapa yang cocok memimpin Indonesia dengan segala problemnya hari ini? Ya kalau mau pemimpin yang lengkap nggak ada. Maka kolaborasi itu penting. Saya bilang kalau Indonesia ini ada seorang presiden dibantu oleh 2 orang wakil presiden, udahlah kita gabungkan aja Ganjar, Anies sama Prabowo. Jadi amanlah Indonesia kan. Nah, kalau itu ada 2 wakil presiden, 1 presiden, ya ada urusan apa dibagilah. Karena Indonesia ini luas, saya kira perlu juga dipertimbangkan ya wakil presiden itu mungkin dari 2 unsur ya, dari Indonesia Timur atau dari Tengah gitu kan, supaya mewakili dan ada fokus juga, jangan ya akhirnya dari situ ke situ lagi, A ke A lagi, atau diwajibkan misalnya ya ada kombinasi Jawa luar Jawa, jangan Jawa-Jawa. Misalnya begitu, itu kan bisa diatur. Negara ini kan diatur. Ya, tapi itu kan artinya kan kita bicara sistem lagi. Saya pengen dari stok semua pemimpin yang ada, Kanda mengatakan yang mana the best among the worst itu? Kalau dari sisi keberanian ya, dan sudah ditunjukkan waktu dia jadi menteri bersikap, ya Rizal Ramli berani sekali. Dari sisi keberanian. Tapi kalau dari sisi kelengkapan ilmu saya kira ya tidak akan lengkap. Ya, makanya kan dia seorang ekonom, tentu kan memiliki pemahaman dalam sisi ekonomi. Tapi dalam hal misalnya bicara tentang ketahanan, bicara tentang yang di luar itu mungkin dia perlu support yang lain. Makanya kombinasi kolaborasi kepemimpinan itu penting sekali. Tapi kan itu kan sebenarnya bukan soal itu, tapi kan leadership aja kan. Jadi seorang leader itu kan tidak harus dia ahli dalam semua bidang. Betul, tetapi bisa menunjuk orang-orang yang memang keberanian itu penting juga ya, dan keberanian itu juga disupport oleh keberanian untuk dia mundur. Kalau tidak punya keberanian mundur ya percuma juga. Sama dengan Pak Saganda bilang saya kemarin. Ya ditekan, kalau tekan ya mundur aja saya bilang. Itu sikap saya bilang. Iya. Kenapa nggak mundur saya bilang? Nah, nggak bisa jawab. Jadi kalau kita nggak bisa jauh Saganda itu. Sagandanya. Ya dia mengajak saya untuk tim saya bilang ini ada persoalan. Iya, saya bilang ini ada persoalan. Persoalannya punya kapasitas nggak untuk menyelesaikan masalah bangsa ini? Itu yang saya persoalkan. Saya ini teman semua loh. Anies juga saya pernah tim ses dia, Ganjar juga sama DPR, Pak Prabowo saya pernah. Kalau saya terbalik Anda pengalamannya. Mau yang ke sana, misalnya katakanlah, saya lihat ini orang gimana ya main 2 kaki. Separuh kaki ke sana, separuh kaki ke sini. Ya enggak komit dulu. Artinya dia enggak punya sikap. Ya kanan kiri sebenarnya ada satu hal. Ini mungkin saya mau share Kanda ya. Walaupun saya agak main-main. Sebenarnya ke depan kita membutuhkan a spiritual leader, pemimpin spiritual. Bukan pemimpin spiritual ulama, bukan. Tapi pemimpin yang bisa membawa sebanyak mungkin masyarakat Indonesia masuk surga. Nanti di surga ditanya dari mana? Indonesia kan keren kita kan. Kelihatannya main-main ini.
Tapi serius. Betul. Karena kehidupan dunia ini apalah sementara. Nah, dan yang jelas negara itu diciptakan bukan untuk hanya kehidupan dunia aja, tapi juga untuk mengirimkan sebanyak mungkin orang yang bisa masuk surga. Artinya sistem politik, ekonomi, sosial, budaya harus menuju ke sana. Betul. Gitu. Jadi kalau orang bicara soal kezaliman, soal apa, kalau mubahala 10 tahun penjara, gimana malaikat mau mau mencatat ini surga jaksa-jaksanya? Itu zalim bener, coba bayangkan. Ya, nanti dia pertanggungjawabkan dengan Tuhan lah. Tapi pemimpin tidak membawa ke sana, itu ya, masalahnya. Pasti nggak akan lupa lah apa yang dia lakukan. Jaksa yang melakukan itu dia tidak akan lepas dari Iya, tapi jaksa itu kan hidup dalam sebuah sistem. Sistem itu diciptakan oleh pemimpin ya, salah tapi satunya. Kalau orang punya sikap, dia harus menyatakan sikap dia. Gini, apapun Kanda, risikonya. Saya juga sama dulu. Bukan, Kanda. Dari awal sudah disetting jaksanya harus itu. Kan begitu. Kalau misalnya yang punya sikap tuh gak akan tidak akan sampai ke sana. Ya, itulah risiko orang-orang yang direkrut oleh negeri ini yang tidak punya karakter, tidak punya tidak mampu menyatakan independensinya. Saya kalau mau berhenti aja. Iya, tapi akhirnya memang kalau kepemimpinan itu buruk, sistem yang dibangun buruk, maka orang baik akan semuanya tersingkir. Nggak akan masuk. Ada orang mengatakan, orang baik itu harus masuk. Loh, bagaimana mungkin orang baik masuk dalam sistem yang buruk? Paling tidak sedikit mempengaruhi. No. Paling tidak. Dalam lingkungan dia tidak. Saya tahu. Karena begini, orang kadang-kadang mengatakan, untuk mempengaruhi itu, nggak perlu masuk sistem. How come? Kita sekarang media sosial, kalau dulu iya, di mana nggak ada media, tidak punya akses kita. Kalau sekarang kita punya akses, walaupun kita di luar, kita tahu tuh yang di dalam. Justru ketika di luar kita punya kemampuan untuk ngomong apa adanya, karena kita nggak pikir apa-apa. Era sekarang ini kita itu bisa dibentur-benturkan. Kayak channel RH ini sudah dianggap sudah pada posisi tidak apapun dikatakan pemerintah jelek semua. Nah ini kan artinya menjudge ya satu channel tertentu itu, ini nggak usah dengar lah, ini udah terjadi kita ini. Itu terhadap orang yang seperti itu saya bilang gini, RH channel ini bukan humasnya pemerintah. Ini kalau kita bicara tentang yang namanya check and balances, counterbalance itu, pemerintah itu coba punya berapa agen, punya dari Sabang sampai Merauke Humas, berapa departemen, berapa juru bicaranya, belum lagi yang dibayar pribadi dan lain sebagainya. Sehingga kalau dia mengkhawatirkan hanya dengan satu channel, itu lemah sekali pemerintahan itu, bodoh sekali pemerintahan itu, karena dia punya semua resources untuk mengatakan dirinya baik. Tapi kalau dia lemah dengan satu channel, berarti dia buruk sekali pemerintahan itu. Makanya challenge saya begitu. Ngapain khawatir dengan satu channel? Iya kan? Ya ini kan publik ya. Iya. Saya kira pemerintah nggak terlalu khawatir. Enggak juga, ya. Publik itu yang pro pemerintah aja. Ya, yang tidak pro pemerintah senang-senang aja. Betul. Ya terbelah lah ya. Terbelah itu karena pemerintah yang membelah. Ya, terbelah karena pemerintah yang membelah. Masing-masing karena daripada pemerintah masyarakat yang membelah. kita. Karena pemerintah sengaja memelihara itu buzzer-buzzer RP itu untuk menghantami siapapun yang mengkritik pemerintah sehingga masyarakat terbelah. Nah, pertanyaannya Kanda, kalau terjadi divided di government, masa yang disalahkan channel, masa yang disalahkan media? Ya pemerintahnya tidak mampu mengelola negara ini. Ya, betul. Mestinya mundur dia. Kita belum ada tradisi itu. Makanya. Kalau ada tradisi itu, ya bisa saja. Tapi artinya tinggal MPR aja yang bekerja. Kalau ada pelanggaran konstitusi, ada tindakan yang artinya yang memang memungkinkan untuk di-impeach ya. Ya contoh misalnya, Kanda, ijazah palsu. Kan sudah sidang sampai 20-an bukti, tidak pernah ditunjukkan ijazah aslinya. Lalu terdakwa didakwa dengan menyebarkan berita bohong. Misalnya Kanda, saya mengatakan ijazah Pak Marzuki itu palsu. Lalu Pak Marzuki bilang, siapa bilang palsu? Saya pernah sekolah di sana, pernah sekolah di sini. Tanya teman-teman saya. Tapi mana ijazahnya? Nggak pernah ditunjukkan. Nah, orang yang ngomong begitu
kira-kira dituntut 10 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya. Tapi itu oke lah, itu peradilan kita yang memang buruk ya. Iya. Tetapi kalau saya berpikir begini, orang mempermasalahkan jasa saya, ya peduli amat, biarin aja, nggak ada urusan saya kok. Ada yang percaya nggak percaya nggak ada urusan, biarin aja. Iya, tapi begini Kanda, kita bicara tentang good governance, aspek publik. Jadi yang namanya right to know, hak untuk tahu itu adalah hak publik. Ketika misalnya ada sebuah investigasi yang mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat, itu perkara serius kalau di luar negeri diinvestigasi orang. Tapi proses saya menjadi pejabat itu sudah saya lalui. Nanti ijazah saya sudah diuji, semuanya sudah melalui proses yang legal, ya nggak perlu lagi dibuktikan. Nah, itu pernah terjadi dengan seorang bupati. Ketika dia mendaftar untuk menjadi gubernur, digagalkan. Ternyata di kemudian hari diketemukan ijazah doktornya itu paslu. Padahal dia sudah jadi bupati 2 periode. Ya bisa saja kejadian. Tapi proses pada saat dia menjabat pada level tertentu, misalnya sampai bupati, dia sudah membuktikan bahwa ijazahnya betul. Yakin bahwa KPU yang memeriksa itu independen? Saya punya keyakinan. Saya masih punya keyakinan karena pada saat itu kan seorang Jokowi kan bukan seorang penguasa. Seorang aja nobody waktu itu. Iya. Ya kan nobody waktu itu. Iya, artinya yang namanya gini, kalau kita mendaftar ke suatu tempat, kadang-kadang kan orang tidak terlalu mempedulikan. Ya kesalahannya jangan disalahkan kepada. Enggak dong. Kalau dia menyertakan sesuatu yang tidak benar, ya tetap bisa dipermasalahkan berikutnya. Oke. Lah ini di luar. Kita kembali lagi ke rel ya. Ya ini semuanya. Ini artinya apa? Artinya kontestasi ini termasuklah ya persoalan-persoalan legalistik ini juga harus dibuka. Artinya dia dulu sekolah di mana? Kira-kira prestasi dia bagaimana, perjalanan hidupnya bagaimana. Saya kira ada boleh dong dilihat nilainya apa gitu. Ada hal yang wajar kalau kita buka untuk mendapatkan pemimpin yang baik ke depan. Bahwa dalam perjalanan misalnya seorang Anies dia pernah rektor di Paramadina, mungkin kita minta pendapat dari orang-orang yang pernah di Paramadina gimana Anies itu dalam memimpin Paramadina. Kan bisa kita lakukan seperti itu. Adalah hal yang normal, yang wajar kalau kita bertanya tentang track record dia. Ya tentu ya kita mencari orang-orang yang independen untuk menyatakan sikap itu. Nah, sama Pak Prabowo waktu Kopassus gimana dulu? Kasus ini gimana dulu? Dibongkar aja, jangan termasuk jadi isu. Misalnya kekayaannya dari mana dia? Masuk kekayaannya, silakan dibongkar habis gitu, supaya negeri ini. Tapi kira-kira calonnya sama tim suksesnya itu mau nggak melakukan itu? Karena begini, moderator debat aja Kando itu diintervensi oleh tim sukses itu. Jadi misalnya ini, enggak, ini enggak. Jadi KPU itu tidak independen untuk menentukan sesuatu. Bahkan untuk seorang moderator dan panel ahli aja, itu yang namanya tim sukses itu berkelahi. Padahal kalau KPU independen, ini otoritas saya, Anda nggak perlu ikut campur. Kan mestinya begitu. Itu kalau KPU-nya terpercaya. Karena gitu. Proses rekrutmen juga itu yang harus kita perbaiki. Kalau mau independen, ya betul-betul independen. Jangan independen tapi dipilih oleh presiden. Cuma juga. Oke, Kanda, mungkin kan Kanda mau pergi. Kanda lakukan closing statement sebanyak-banyaknya. Mungkin hal-hal yang tadi belum lengkap disampaikan karena saya potong-potong. Silakan Kanda. Kita setiap tahun mengikuti pemilu, tetapi sayangnya setiap 5 tahun kita tidak mendapatkan wakil yang sesuai harapan masyarakat dan juga pemimpin yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, oleh karenanya saya mengajak kepada kita semua yang peduli dengan nasib bangsa ini untuk mulai bicara saat ini agar kita mendapatkan pemimpin yang baik. Nah, bicaralah dimanapun ya kita punya kesempatan
apakah di forum kampus bagi para dosen, guru besar dan sebagainya, ataupun di perusahaan-perusahaan untuk membawa karyawan jadi pemilih yang cerdas, pemilih yang substantif, ya, betul-betul memilih calon-calon pemimpin yang betul-betul bisa membawa negeri menjadi lebih baik. Nah, oleh karenanya diharapkan KPU merubah cara di dalam melaksanakan kontestasi ini. Debat antar kontestan tidak perlu, karena itu tidak substantif. Karena bicaranya waktu 1 menit, waktu 1,5 menit, tidak akan mampu menjabarkan apa yang ingin dikerjakan, tidak mampu menjawab semua persoalan-persoalan bangsa ini. Nah, ini harusnya dirubah. Kenapa? Ini bukan cerdas cermat. Cerdas cermat itu 1 tambah 2 berapa? 3. Kecepatan dalam menjawab, ketepatan, sebagainya itu tidak diuji untuk seorang presiden. Seorang presiden itu bekerja dengan tim. Dia bekerja dengan seluruh pembantunya, dengan wakil presiden. Maka bagaimana kita mengujinya dalam bentuk tim? Misalnya ada bayangan kabinetnya, dibawa serta di dalam menjawab semua persoalan-persoalan yang diujikan, apakah itu oleh penantangnya. Misalnya ada wakil daripada penantangnya itu yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab oleh calon presiden dengan anggota kabinetnya yang merupakan bayangan yang akan ditempatkan dalam seluruh sektor pemerintahan, sehingga betul-betul ini akan membawa perubahan. Kira-kira orang inilah yang akan memimpin negeri ini. Masyarakat bisa melihat dan masyarakat juga bisa tahu bagaimana pemimpinnya itu mengerti tentang persoalan negara ini. Dari Aceh sampai Papua dengan persoalan yang beragam. Bagaimana negeri ini bisa tetap bertahan NKRI-nya. Bagaimana ideologi-ideologi yang sekarang ini katanya hilaf dan sebagainya ini tidak lagi mempengaruhi, menggerogoti filosofi dasar kita Pancasila, ya. Bagaimana misalnya ekonomi kita tidak dikuasai sekelompok orang. Bagaimana misalnya pendidikan kita yang selama tidak bergerak stuck, ya. Hisab kita tuh rata-rata 7 besar pada urutan terakhir. Antara urutan 73 sampai 80 dari 80 negara. Itu tidak bergerak di angka-angka itu. Pada saat pertama diikuti di kompetensi itu 41 negara pada tahun 2000, kita berada pada urutan 38. Jadi artinya kita tidak berubah pada level yang terakhir. Nah, bagaimana pendidikan tinggi kita bisa menghasilkan orang-orang yang berkualitas, berkarakter, sehingga bisa ikut membawa negeri ini jadi lebih baik. Nah, ini yang harusnya dikontestasikan kepada calon-calon presiden. Jangan kontestasi kita kontestasi karena popularitas, kontestasi karena elektabilitas. Ini kita dibodohi para pengamat-pengamat yang menggiring kita kepada cara-cara yang tidak cerdas, cara-cara yang tidak menyelesaikan masalah bangsa ini. Melalui RH Channel ini saya mengajak kita semua untuk bicara. Gunakanlah waktu ini dan kita menggebrak KPU, bagaimana membuat cara baru bisa membongkar siapa calon presiden kita. Bagaimana track recordnya sejak kelahirannya, bila perlu dibongkar habis. Bagaimana dia mendapatkan pendidikan, bagaimana dia mendapatkan kekayaan, bagaimana dia memimpin pada saat dia berada pada masa-masa sebelumnya. Sehingga kita akan dapatkan orang yang terbaik daripada kita tidak jelas orang, elektabilitasnya tiba-tiba ngangkat ke atas karena tiap hari jumpalitan bicara di media, sebenarnya dia tidak ngerti persoalan. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya rasakan ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya yang peduli tentang nasib bangsa ini ke depan. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih pada Adinda Refli Harun. Beliau ini orang satu kampung saya, masih ya keluarga dekat ya. Jadi saya diberi ruang untuk bicara, tidak bicara partisan,
tetapi bicara hal-hal yang substantif untuk mencari pemimpin Indonesia 2024 yang akan datang adalah sosok pemimpin yang betul-betul mampu menyelesaikan bangsa, masalah-masalah bangsa ini ke depan. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke Kanda, masih ada yang mengganjal nggak Kanda? Selesai sudah semuanya? Ya, sementara cukup, tapi nanti kita bahas satu-satu. Oke, ya. Kita bicara tentang pendidikan, Ya. kita bicara tentang kesehatan, kita bicara tentang keadilan. Ini banyak hal yang saya berkecimpung. Dunia kesehatan, kebetulan saya juga mengelola ada rumah sakit dan juga ada kita sedang buat fakultas dokteran, sehingga kita paham bagaimana pelayanan kesehatan Indonesia, bagaimana pemerataan tenaga kesehatan, bagaimana fasilitas kesehatannya, bagaimana BPJS-nya. Banyak sekali masalah yang harusnya ini bisa diungkapkan publik dan juga itu dipahami oleh para calon pemimpin, termasuk pendidikan. Jangan lupakan, bangsa ini akan berubah baik kalau pendidikannya baik. Tapi kalau dengan cara seperti sekarang, hanya merubah judul saja, kita ini hanya merubah judulnya dirubah, isinya sama. Sekolah rintisan, sekolah berskala internasional, terakhir sekolah penggerak. Jadi isinya sama aja. Terakhir ada guru penggerak, isinya sama. Dan kita tidak bergerak. Dan justru pada tahun 2018 itu PISA yang terakhir, artinya program for International Student Assessment, itu dari 80 negara, Indonesia nomor 74 untuk literasi dan 73 untuk sains dan matematik. Artinya kita, nggak bergerak dari level paling bawah, memalukan sekali. Nah, belum lagi kita bicara pendidikan tinggi, itu pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Bagaimana masalah pendidikan Indonesia, bagaimana sinkronisasi antara pendidikan yang dikelola Kementerian Agama dengan oleh Kementerian Pendidikan, agama jor-joran buka perguruan tinggi, di sisi lain perguruan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ristek, moratorium. Akhirnya jumlah PTS-nya tetap naik ke atas, kualitas yang dihasilkan tidak berubah. Banyak hal ya yang bisa kita diskusikan di forum ini. Forum ini luar biasa karena penontonnya banyak, jadi kita bedah satu persatu sehingga kita dapatkan pemimpin yang betul-betul ngerti negeri ini. Makasih. Iya, sobat era sekalian, itu tadi dari mantan ketua DPR ya, Kanda Marzuki Ali. Dan tentu memang perbincangan kita tidak hanya sampai di sini saja. Nanti ya kita akan ada mungkin series perbincangan lainnya. Bila perlu ada teman debatnya. Itu lebih baik kan. Jadi kita bisa membuka hal-hal yang objektif. Karena begini, bisa jadi kita berubah cara berpikir kita ketika kita mendapatkan informasi. Yang paling penting adalah sikap untuk terbuka terhadap informasi yang ada. Itu yang paling penting. Terima kasih Pak Kanda Marzuki Ali. Mudah-mudahan ini mencerahkan dan ini juga bisa mencerahkan bagi masyarakat, tidak hanya bagi kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.